Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami akan melakukan praktik coaching yang saya sendiri Intan Pepirzawati dengan rekan CGP saya Ibu Afniza Dewi, yang mana pada percakapan coaching yang pertama ini saya berperan sebagai coach dan yang sebagai coachingnya yaitu Ibu Afniza Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Intan. Selamat sore, apa kabarnya Ibu Dewi hari ini? Selamat sore juga Bu Intan. Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Intan? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Terima kasih ya Bu Dewi atas kesempatannya untuk hadir, untuk mengobrol sekitar 10-15 menit saja ya Bu. Saya harap nanti Ibu tidak sungkan untuk bercerita. Nah baik Bu, kira-kira apa ya yang ingin Ibu ceritakan pada sore hari ini? Saya ingin bercerita tentang siswa saya di kelas Ibu. Saya mengajar di kelas 10 Pena 1. Saya melihat motivasi siswa saya di kelas itu kurang Bu dalam mengikuti pelajaran. Oh, berarti Ibu Dewi merasa motivasi siswa Ibu di kelas kurang, ya. Kira-kira nih Bu, dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Ibu Dewi harapkan? Saya berharap dapat menemukan solusi dari cara meningkatkan keaktifan siswa di kelas saya, Bu. Baiklah, jadi sekarang Ibu lagi mengkhawatirkan ya siswa Ibu yang motivasinya kurang, gitu ya Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira dari jumlah siswa Ibu yang ada, sekitar berapa siswa yang keaktifannya itu kurang, Bu? Jumlah siswa saya ada 34 orang. Setelah saya perhatikan, selama ini ada 5 orang siswa yang tidak aktif di kelas. Meskipun tidak banyak, tapi saya tetap merasa khawatir siswa tersebut tertinggal dalam pembelajaran. Ya, saya paham dengan perasaan Ibu. Pasti kita sebagai guru tidak mau siswa kita itu tertinggal dalam pembelajaran ya, Bu. Tadi ada sekitar, tidak semuanya berarti ya, Bu ya, yang tidak aktif. Ada beberapa. Kira-kira nih, Bu, apa ya yang menyebabkan mereka itu tidak aktif, Ibu? Penyebab mereka itu tidak aktif karena memang murid itu pemalu, pendiam, dan merasa tidak percaya diri atau bisa juga tidak tertarik dengan materi pelajaran. Berarti karena faktor pendiam, pemalu, atau tidak percaya diri siswa ya, Bu? Selain itu, kira-kira ada lagi nggak Bu yang menyebabkan mereka itu tidak aktif? Dalam hal aktivitas belajar yang saya lakukan, tidak melibatkan semua siswa kali ya Bu, lebih ke metode pembelajaran kali ya Bu. Berarti selain penyebabnya itu dari diri siswa, bisa juga karena teknik atau metode yang Ibu gunakan itu ya dalam pembelajaran. Kira-kira Ibu, metode pembelajaran seperti apa yang melibatkan semua siswa itu aktif Ibu? Mungkin salah satunya metode diskusi kali ya Bu, karena metode diskusi ini kan melibatkan semua siswa, di mana mereka akan dilatih untuk mengeluarkan dan mengembangkan ide-idenya dalam kelompok. Oke, berarti dengan metode diskusi itu Ibu, keaktifan siswa itu lebih meningkat ya Bu. Selain dengan metode diskusi itu, apa rencana lain agar keaktifan itu muncul Ibu dari siswa? Selain menggunakan metode, saya akan memberikan perhatian yang lebih, memberikan motivasi dan bimbingan kepada siswa tersebut kali ya Bu, atau bertanya apa yang membuat dia malu-malu atau tidak aktif dalam pembelajaran. Berarti dengan memberikan perhatian lebih ya Bu ya kepada siswa tersebut, kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan? Rencana yang akan saya lakukan itu, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan semua siswa. Selain itu, saya akan memberikan perhatian, motivasi, bimbingan kepada siswa, dan sering bertanya kepada siswa. Ya, karena ya Bu ya, betul sekali karena perhatian dan motivasi dari guru itu sangat penting juga ya Bu untuk meningkatkan motivasi siswa. Berarti itu rencana yang akan Ibu lakukan. Kira-kira untuk melakukan itu, apakah Ibu perlu dukungan dari pihak lain? Iya Bu, saya perlu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat untuk berbagi pengalaman, serta dukungan orang tua juga Ibu. Karena memang orang tua di rumah sangat mempengaruhi perilaku siswa di sekolah.
Ya, berarti di sini untuk meningkatkan motivasi keaktifan siswa itu perlu dukungan dari berbagai pihak ya Bu, termasuk orang tua murid ya Bu ya. Berarti di sini kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan itu Bu? Dukungan berupa saran dan masukan yang positif dari kepala sekolah dan rekan sejawat, serta dukungan dari orang tua untuk lebih memperhatikan siswa di rumah. Ya. Dari rencana yang Ibu sampaikan, kapan kira-kira Ibu memulainya? Rencana tadi akan saya mulai besok Ibu, karena memang saya ingin cepat mengatasi masalah ini, agar perasaan saya bisa lega dan senang melihat siswa yang aktif. Ya, karena kita sebagai guru tentu merasa senang kalau kita melihat siswa kita aktif ya Bu ya. Ya, Berarti besok Ibu akan memulainya gitu secepatnya mungkin ya Bu ya. Kira-kira untuk melakukan rencana itu apa komitmen yang Ibu lakukan? saya akan selalu konsisten dalam penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dan selalu akan memberikan perhatian kepada siswa, dan saya akan sering berbagi pengalaman di kelas bersama rekan guru di sekolah. Selain itu, juga akan menjalin komunikasi dengan orang tua murid. Berarti intinya di sini konsisten ya Bu ya, konsisten menjalankan rencana-rencana yang tadi yang mengaktifkan siswa itu ya Bu ya. Semoga Ibu dapat menjalankannya dengan baik. Kira-kira ada lagi ya Bu yang ingin dibicarakan? Iya Bu, saya rasa cukup Ibu. Baiklah, Ibu terima kasih atas berbagi ceritanya pada sore hari ini. Semoga Ibu puas dengan pembicaraan kita hari ini. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu? Dalam hal ini, saya mendapatkan solusi dan menemukan solusi apa yang akan saya lakukan pada langkah selanjutnya, seperti itu Bu. Syukurlah Bu, dari pembicaraan kita tadi berarti ada manfaat yang Ibu dapatkan ya, menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu alami. Baik Bu, terima kasih Bu ya, karena Ibu sudah bersedia. Alhamdulillah Ibu sudah puas. Kalau Ibu bersedia, minggu depan kita akan bertemu lagi. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu setelah Ibu melakukan rencana Ibu tadi. Baik Bu, nanti bisa saya hubungi Bu. Nanti bisa saya hubungi Bu lagi untuk pertemuan berikutnya ya Bu. Oke, Bu Dewi. Siswa tersebut. Nah, dari percakapan kucing tadi yang sudah berjalan dengan baik, itu sudah terjalinnya komunikasi yang baik dengan Koci. Nah, pertanyaan-pertanyaan diajukan pun sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, Koci pun sudah tidak rileks ketika menjawab pertanyaan ketika di coaching, dan saya juga mampu mendengarkan jawaban Koci dengan baik. Yang perlu diperbaiki yang ditingkatkan adalah pada diri saya itu mengajukan pertanyaan yang dengan tidak kaku atau lebih rileks lagi dari yang sebelumnya. Nah, yang akan saya lakukan agar tetap dalam kondisi present sebelum coaching itu, saya akan memfokuskan diri, tidak memikirkan hal-hal yang lain selama akan melakukan coaching, dan nanti saya akan mencatat kata-kata kunci dari coaching agar pertanyaan yang diajukan itu tepat sasarannya. Nah, selanjutnya yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan coaching saya ini adalah saya akan lebih sering berlatih atau mencari referensi, melihat video-video praktik coaching yang ada di YouTube, bahkan berlatih bagaimana mengajukan pertanyaan agar rileks dan tidak kaku gitu Bu.